Di awal film, kita melihat seorang gadis menunggu temannya di suatu tempat. Sementara itu, dia melihat sepatu cantik berwarna pink di sana. Dia sangat menyukai ini. Saat dia mendekati sepatu ini, sayangnya, orang lain mengambilnya. Dia mulai berjalan setelah memakai sepatu ini. Setelah beberapa jarak, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya diangkat. Adegan ini sangat menyakitkan. Adegan berubah dan kami melihat seorang wanita bernama Such Jae. Dia memiliki seorang putri kecil. Dia terpisah dari suaminya karena hubungan mereka tidak terlalu baik. Sekarang Sun Jae dan putrinya pindah ke apartemen tua. Itu sangat sepi dan tidak ada yang tinggal di sana kecuali seorang wanita tua. Orang bilang hantu tinggal di tempat ini. Karena hal-hal aneh terjadi di apartemen ini. Seperti lampu menyala dan mati secara otomatis dan suara-suara aneh bisa terdengar. Sun Jae tinggal di sini, karena keadaannya yang tidak mampu alias tidak punya uang untuk membeli rumah baru. Ketika dia pergi ke kamar itu, dia menemukan semua barang kotor dan rusak di sana. Tanpa lama-lama, dia berencana untuk memperbaiki rumah itu sendiri. Dia mulai memperbaiki bohlam, tapi bola lampu itu meledak dan sebuah percikan mengenai matanya. Dia pergi ke temannya yang adalah seorang dokter. Di sini kita mengetahui bahwa Sun Jae sendiri adalah seorang dokter. Kliniknya sedang dalam pembangunan. Kemudian, kami melihat Sun Jae menunggu di stasiun untuk pulang. Dia melihat sepatu merah muda yang sama di sana, yang sangat cantik untuk dilihat. Dia memutar matanya agar dia bisa mengembalikan sepatu ini kepada pemiliknya. Ketika dia tidak menemukan siapapun di sana, dia menahan mereka dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ketika dia mencoba ini, dia merasa sangat aneh. Dia mulai membayangkan tentang seorang gadis penari yang memakai sepatu ini. Tariannya luar biasa dan gadis yang berdiri di sampingnya sangat cemburu padanya. Sun Jae berpikir bahwa dia mengalami penglihatan karena kelelahan. Dia mengabaikan ini dan saat itu juga putrinya datang ke sana. Dia meminta ibunya untuk membiarkan dia mencoba sepatu ini. Betapa indahnya ini. Tapi ibunya menolaknya. Tidak. Keesokan harinya, setelah meninggalkan putrinya ke sekolah, dia pergi ke lokasi klinik. Di sana, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki, yang sedang mengamati pekerjaan konstruksi. Sun Jae berkata, kamu bekerja keras di sini jadi datanglah ke rumah kami, saat makan malam. Di sisi lain, kami melihat putri Sun Jae mencoba sepatu ini, karena ibunya tidak ada di rumah. Sepatu ini melebihi ukurannya. Tapi anehnya, sepatu itu cocok dengan ukurannya. Dia mulai melihat penglihatan yang sama. Lalu kita lihat saat pria itu datang ke rumah mereka putri Sun Jae marah. Dia bertanya kepada ibunya, bahwa siapa dia dan mengapa kamu tidak tinggal dengan ayahku. Apa masalahmu dengannya? Sun Jae menjadi agresif dan meminta putrinya pergi. Saat dia pergi, dia memberitahu anak laki-laki itu, bahwa aku terpisah dari suamiku. Sementara itu, mata anak laki-laki itu tertuju pada sepatu berwarna merah muda itu. Meskipun anak laki-laki, sepatu ini sangat menarik perhatiannya. Kami melihat bahwa Sun Jae juga mulai melihat dalam tidurnya. Dia melihat pasangan mengenakan gaun pengantin dalam mimpinya. Terkadang, dia melihat putrinya melompat dari gedung. Saat dia bergerak maju untuk menghentikannya, kakinya dipotong. Sun Jae kesal karena penglihatannya. Dia menunjukkan kepastian bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan sepatu tersebut. Setiap kali putrinya mencoba sepatu itu, dia melarangnya. Kemudian, kita melihat teman dokter Sun Jae. Dia datang ke rumahnya dan saat dia melihat sepatunya, dia juga terpesona. Dia juga menyukai sepatu itu. Saat Sun Jae melangkah lebih jauh, dia mencuri sepatu dan berlari dengan mereka. Benda apa dalam sepatu ini yang membuat satu teman mencuri barang teman lainnya? Saat dia melepas sepatunya, dia merasa seolah-olah seseorang mengejarnya. Dan kemudian, seseorang menutup mulutnya dari belakang dan mengeluarkan matanya. Dan mendorongnya dengan kuat. Dia menabrak cermin, yang menyebabkan kaca pecah dan dia mati. Sepatu ini juga memotong kakinya. Dan kemudian kami melihat sepatu itu juga menghilang dari sana. Ketika polisi mengetahuinya, mereka membawa mayatnya. Mereka menyelidiki temannya Sun Jae karena dialah rumah yang terakhir dia kunjungi. Itu adalah kasus pembunuhan menurut polisi. Sun Jae melihat beberapa gambar di sana. Melihat ini, dia mengakui bahwa banyak dasi telah mati seperti ini sebelumnya. Dia tidak dapat memahami skenarionya. Dia pulang dengan gugup. Ketika dia pergi ke putrinya, dia melihat putrinya dengan sepatu merah muda yang sama. Sangat terkejut karena temannya mengambil sepatu tersebut.
bagaimana ini bisa datang ke sini? Dia dengan marah pergi ke putrinya dan melempar sepatu ini ke tempat sampah. Dia tidak pernah mau mempertaruhkan nyawa seseorang hanya karena sepatu yang dia suka. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia menemukan putrinya di sepatu yang sama. Melihat ini, dia takut. Di saat yang sama, kaki putrinya mulai berdarah. Sun Jae pingsan saat melihatnya. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan dirinya dan putrinya di rumah sakit. Dia menemukan sepatu merah muda yang sama di tangannya. Ada juga seorang anak laki-laki di sana yang berada di lokasi konstruksi. Dia membawanya ke teras dan memberitahunya bahwa dia menemukan foto berusia 60 tahun. Gadis itu pernah memegang sepatu yang sama dengan gambar ini. Sun Jae ingin tahu lebih banyak tentang sepatu ini. Dia pergi untuk mengumpulkan informasi tentang sepatu ini dengan pria itu. Dia pikir wanita tua yang tinggal di apartemen ini, mungkin sudah tahu tentang itu. Karena ketika wanita tua itu melihat sepatu itu di tangannya, dia memintanya untuk membuangnya. Sepertinya dia takut dengan sepatu itu. Sekarang keduanya pergi ke wanita tua itu. Mereka bertanya padanya tetapi dia sangat takut dan tidak mengatakan apa-apa. Atas permintaan mereka, dia mengucapkan beberapa kata. Dia menceritakan bahwa ketika dia masih muda, dia bekerja di rumah seorang wanita bernama Oki. Gadis itu adalah seorang penari. Dia membenci seorang gadis karena dia cemburu padanya. Namanya Keiko. Temannya sangat peduli padanya. Itulah alasan Oki cemburu padanya. Suatu hari, anak laki-laki itu memberikan sepatu merah muda itu kepada temannya. Melihat ini, penari itu menginginkan sepatu yang sama. Dia mulai menjebak teman Keiko. Dia jatuh cinta padanya. Tapi suatu hari, Keiko melihat mereka berdua bersama. Dia lalu pergi. Tapi temannya mengejarnya untuk membuatnya setuju. Saat penari melihat ini, dia menjadi marah. Bahwa dia masih mencintai gadis itu. Dia membunuh Keiko dengan marah. Dia juga memotong kedua kakinya. Kemudian, dia memegang sepatu merah muda itu dan mulai tertawa. Teman Keiko juga ada di sisinya. Pada hari itu, wanita tua itu juga ada di sana, menyaksikan semuanya. Mereka berdua tidak tahu bahwa dia juga ada di sana. Kemudian, kita melihat penari itu dan teman Keiko mengenakan gaun pengantin. Kemudian, mereka pun menikah. Penari itu memakai sepatu merah muda yang sama. Saat itu, jiwa Keiko datang ke sana dan membunuh mereka berdua. Dia ingin melakukan hal yang sama. Jika seseorang menyentuh sepatu merah mudanya, dia tidak akan membiarkannya hidup. Sun Jae ketakutan dan mulai menemukan mayatnya. Saat dia menemukan tubuhnya, dia meletakkan sepatu merah muda itu bersamanya di peti mati. Setelah melakukan ini, dia merasa lebih santai karena ada kemungkinan Keiko akan menyelamatkan nyawa mereka. Karena mereka juga mengembalikan sepatu merah muda mereka. Sekarang kita melihat bahwa Sun Jae mulai menyukai anak laki-laki yang berada di lokasi kliniknya. Dia pergi menemuinya. Kemudian dia mengetahui bahwa anak laki-laki itu mulai membencinya. Karena dia tahu segalanya sekarang. Kebenaran ini diberitahukan kepadanya oleh putri Sun Jae. Bahwa ibuku tidak pernah lepas dari ibuku tetapi dia membunuhnya. Karena dia tahu ini, dia menjadi keterlaluan. Dia juga bisa membunuh putrinya dan dia melakukannya. Dia bergerak maju untuk membunuh putrinya, tetapi dia melarikan diri. Dia datang ke stasiun. Sun Jae juga datang ke sana. Dia akan membunuh putrinya, ketika dia menyadari bahwa dia bukan dirinya sendiri, tetapi Keiko. Dia ingin membunuh putrinya karena dia mencoba sepatunya berkali-kali. Akhirnya, sepatu merah muda itu muncul kembali di tangan gadis itu. Sun Jae menjadi sangat takut. Dia berkata kepada Keiko bahwa kami membantu Anda. Kami mengembalikan sepatu merah muda Anda lalu mengapa Anda melakukan ini pada kami? Tapi kemudian jiwa Keiko datang ke sana yang benar-benar menakutkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa jiwa Oki ada di dalam dirimu. Anda adalah Oki, penari itu sebelumnya. Itulah mengapa wanita tua itu dulu takut padanya. Keiko mengatakan kepadanya bahwa Anda adalah orang yang membunuh suaminya, temannya, dan anak laki-laki itu. Sekarang Anda akan membunuh putri Anda sendiri. Dia bukan Keiko, tapi penari yang memutuskan untuk membunuh orang karena cemburu. Filmnya berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.